Tuanku Imam Bonjol lahir pada 1 Januari 1772 di Bonjol. Ayah dari Tuanku Imam Bonjol adalah Bayanuddin Shahab dan ibunya adalah Hamatun. Dia selanjutnya dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Syekh Muhammad Said Bonjol atau Inyik Bonjol. Ayahnya merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota. Bonjol merupakan suatu kampung yang berada di daerah Sumatera Barat. Kampung ini itu cukup terkenal karena seluruh lapisan masyarakatnya saling bekerja sama untuk menentang penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ia melakukan perjalanan ke berbagai daerah, termasuk hingga ke Aceh. Itu untuk memperdalam ilmu dan juga pengalamannya. Selama perjalanan ini, ia berinteraksi dengan berbagai tokoh masyarakat dan juga ulama, yang akhirnya memperluas wawasan dan juga perspektifnya dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Tuanku Imam Bonjol dilahirkan di kalangan keluarga pedagang, dan mereka juga senang untuk merantau. Sudah sejak kecil, beliau mendapatkan pendidikan agama yang ketat, belajar membaca Al-Quran, serta memahami ilmu-ilmu agama. Ia menerima pendidikan dari berbagai ulama terkemuka di Minangkabau dan juga terus melanjutkan pembelajarannya di berbagai surau dan pondok pesantren di Sumatera Barat dan sekitarnya. Selain ilmu agama, beliau juga mempelajari ilmu-ilmu lain seperti seni bela diri, pengobatan tradisional, dan juga strategi untuk perang. Kepahaman dalam berbagai ilmu ini menjadi nilai tambah dalam kepemimpinannya. Pada masa itu, terjadi pertentangan sengit antara kaum adat dan juga kaum Padri di Minangkabau. Situasi ini menjadi semakin rumit karena Belanda menerapkan politik adu domba. Melihat kondisi yang genting, Tuanku Imam Bonjol mendirikan benteng di Bukit Tajadi. Benteng tersebut pun kemudian dinamakan Bonjol, dan dari situlah lahir nama Tuanku Imam Bonjol. Konflik itu kemudian berubah menjadi perlawanan besar terhadap Belanda yang juga ikut campur dalam urusan rakyat. Dalam Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol tampil sebagai pemimpin utama. Ia menggerakkan rakyat untuk bersatu melawan penjajahan yang ingin menguasai tanah Minangkabau. Walau menghadapi kekuatan militer Belanda yang lebih besar, semangatnya tidak pernah padam. Atas jasanya, dalam Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol pun dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973 sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan panjangnya. Bank Indonesia telah mengabdikan potret Tuanku Imam Bonjol pada uang kertas 5.000 edisi lama. Beliau telah mendapatkan gelar-gelar pahlawan. Yang pertama ada Tuanku Imam Bonjol, yang kedua adalah Pahlawan Nasional Indonesia, dan yang ketiga Maling Basah. Monumen Tuanku Imam Bonjol terdapat di beberapa daerah, terutama di Sumatera Barat. Makam Tuanku Imam Bonjol di Minahasa, Sulawesi Utara. Jadi setelah dia ditangkap, ia lalu diasingkan ke beberapa tempat hingga akhirnya wafat di Minahasa. Makamnya kini dipelihara dan dijadikan situs sejarah nasional. Imam Bonjol memberikan inspirasi tentang bagaimana seorang pemimpin harus teguh pada prinsipnya, tetap memperjuangkan kebenaran, serta berani untuk melawan ketidakadilan demi menjaga martabat bangsa. Terdapat 5 sikap yang patut kita teladani dari Tuanku Imam Bonjol. Yang pertama, pantang menyerah, karena beliau terus berjuang melawan penjajah Belanda selama puluhan tahun dalam Perang Padri. Yang kedua, keberanian. Imam Bonjol sangat berani mengambil resiko besar demi membela rakyatnya dan mempertahankan nilai-nilai agama. Yang ketiga, kejujuran. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung moral dan nilai-nilai kebenaran. Yang keempat ialah rela berkorban. Ia tetap mempertahankan perjuangannya. Dan yang terakhir adalah sikap cinta tanah airnya. Sikap semangat membela Minangkabau dan Indonesia menjadi bukti kecintaannya kepada tanah kelahiran kita, Indonesia. Melalui video kali ini, kita sudah tahu bukan bahwa Tuanku Imam Bonjol
bukan sekedar wajah yang ada di lembaran uang, tapi beliau merupakan suatu simbol keteguhan yang tak pernah pulang sebelum menang. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol mengajarkan kita satu hal yang sangat penting dan berharga, yaitu persatuan. Beliau mengubah konflik saudara menjadi kekuatan raksasa melawan penjajahan. Ini merupakan bukti bahwa ego golongan harus mati demi kedaulatan bangsa yang abadi. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, makan rendang rasanya nendang. Mari bangun semangat yang tinggi, warisi jiwa Imam Bonjol, jadilah pemenang.